Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya minta Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Bila hati
Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan terima firman Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, sehingga apa saja yang disampaikan kami terima perubahan hidup, kami terima berkat, dan kami hidup dalam perkataan Tuhan, dan kami mengalami Yesus dari waktu ke waktu. Terima kasih banyak Bapak untuk pagi ini. Terima kasih banyak Tuhan. Aku perkatakan kesembuhan bagi yang sakit. Aku perkatakan kekuatan kepada yang lemah. Dan aku perkatakan Tuhan berkat bagi yang sedang mengalami situasi ekonomi. Kami perkatakan ada kebangkitan Tuhan di semua lini kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus, berbicaralah kepada kami di pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Wow, luar biasa. Itu nanti tim multimedia tolong diperhatikan, lagunya sering diganti, ditukar ya, slide-nya itu. Jangan sampai kelupaan. Oke. Baik, kita berbicara hari ini tentang respon ya. Kita berbicara tentang respon. Tentunya saya masih konsen di Nehemia pasal 1. Minggu lalu saya berbicara tentang Nehemia pasal 2. Dan hari ini saya berbicara tentang Nehemia pasal 1. Tentunya kita tidak akan membaca seluruh pasal ini, tapi hanya satu ayat yang saya ingin menggalinya dan mengeluarkan kebenaran-kebenaran penting di dalamnya. Nah, saya mulai dengan kata ini, dengan kalimat ini. Apa yang kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan bencana yang menyerang rumah, bangsa, tanah, keluarga di hati kita? Kira-kira apa reaksi dan respon saudara? Ini penting ya. Dan ketika situasi berjalan tidak seperti yang Anda inginkan, tidak seperti yang Anda mau, apa respon Anda di dalamnya? Apakah saudara mengambil resiko-resiko penting di dalamnya, keputusan-keputusan penting, atau mungkin saja saudara menghindar? Atau yang lebih buruk lagi adalah Anda menyalahkan Tuhan. Tuhan, sepertinya Tuhan tidak sayang saya, sepertinya Tuhan benci saya gitu kan. Nah, oke, mari kita belajar pelan-pelan. Selalu ingat ini, apa yang kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan yang namanya bencana yang menyerang rumah, bangsa, tanah atau keluarga di hati kita. Penting untuk kita memiliki respon yang tepat. Nah, baik. Slide pertama yang saudara ingin saya sodorkan adalah, lihat, next ya. Nah, kalau saudara baca Nehemia pasal 1, Nehemia itu mendapat satu pesan dari Tuhan tentang situasi dan kondisi dari kota kelahirannya, Yerusalem, tempat nenek moyangnya beribadah. Dan Nehemia mendapatkan pesan itu dari seorang yang bernama Hanani. Hanani ini punya pengertian itu menunjukkan belas kasihan, menunjukkan kebaikan, dan kemudian ramah ya, dan sebagainya. Nah, menarik untuk kita belajar adalah siapa yang menyampaikan pesan kepada Anda itu penting. Hanani orang yang dipercayai, orang yang dipercaya. Nah, ada banyak dari kita, apakah kita dipercaya atau tidak? Ini yang perlu kita lihat ke dalam diri kita. Nah, kemudian Hanani menyampaikan beberapa pesan kepada Nehemia, karena Nehemia bertanya. Nehemia ini nabi perjanjian lama ya. Dia salah satu terhitung sebagai nabi yang luar biasa pekerjaan Tuhan lewat orang ini. Nah,
Ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Hanani. Yang pertama, ketika ditanya oleh Nehemia, "Hei, bagaimana dengan situasi orang-orang pembuangan di Yerusalem? Bagaimana kota Yerusalem?" Ya. Lalu Hanani menjelaskan, ada dalam kesukaran besar. Orang-orang yang ada di sana ada dalam kesukaran besar. Kemudian mereka dalam situasi dan keadaan yang tercela. Dan yang ketiga, tembok Yerusalem telah terbongkar, ya, karena diserang Babel ini, ya. Lalu kemudian pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini situasi yang dihadapi oleh orang-orang Yerusalem pada zaman itu. Ya, kita belajar pelan-pelan Bapak Ibu. Muncullah seorang yang dipakai Tuhan adalah Nehemia. Awal pembicaraan saya tadi katakan bahwa siapa yang menyampaikan informasi kepada Anda itu penting. Tidak semua orang bisa mengajar orang. Dan tidak semua orang memiliki kapasitas dan kemampuan serta ketajaman dan karunia untuk mengajar. Nah, saya sedang mengajarkan setiap kita di tempat ini. Siapa yang menyampaikan pesan kepada Anda? Telusuri masa lalunya. Telusuri jejaknya. Apakah orang ini tepat menyampaikannya atau tidak? Karena tidak semua orang memiliki kapasitas untuk menyampaikan sesuatu. Nah, Hanani muncul untuk menjawab apa yang ditanyakan Nehemia. Ayat yang keempat saya baca ini buat Bapak Ibu. Ketika Nehemia mendengar berita ini, berita yang mana? Ya ini nih Bapak Ibu. Dia mendengar berita ini pada ayat yang ketiga. Saudara bisa baca ini. Nah, lalu dikatakan begini. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis. Nehemia tahu kalau situasi ini terdengar oleh kupingnya. Dia tahu bagaimana dia harus bereaksi. Hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah duduk dan menangis. Karena kota kelahirannya, kota nenek moyangnya ada dalam problem besar dan rakyat yang ada di situ juga dalam masalah. Lalu kemudian dia berkabung selama beberapa hari. Bukan cuma menangis, tapi dia berkabung. Ada duka cita di dalam dirinya. Ada kesedihan selama beberapa hari. Apakah dia cukup sampai di situ? No. Dia berpuasa dan dia berdoa. Kemana? Ke hadirat Allah semesta langit. Waktu Anda mendengar situasi buruk seperti ini, apa reaksi pertamamu? Itu penting. Waktu Anda melihat situasi yang tidak seperti yang kamu inginkan, apa reaksi pertamamu? Mencari Tuhan atau menyalahkan Tuhan? Atau menyalahkan orang lain dan menyalahkan diri saudara sendiri? Nah, banyak dari kita paling sering ketika ditimpa dengan situasi-situasi tersulit dalam hidup mungkin, beberapa dari kita mulai menyalahkan diri sendiri, mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyerahkan orang-orang di sekitar kita. Aku karena begini, karena dia. No, dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Situasi itu bisa saja terjadi, tapi mari dengar baik. Selalu ada agenda Tuhan di balik situasi-situasi yang kita nggak bisa baca. Kadang-kadang Tuhan bisa bergerak dengan, saya pernah khotbahkan kepada Anda bahwa Tuhan bisa bicara dengan keadaan lewat situasi dan kondisi yang kita hadapi. Next, lihat ini. Nah, Nehemia memberi kita sebuah contoh tentang apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi bencana di dunia ini. Orang lain panggil Tuhan lalu pergi bekerja. Saya singkatkan begitu. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Waktu kita ketemu dengan bencana-bencana seperti situasi-situasi pandemi sekarang, apakah kita menyalahkan Tuhan? Yang lebih heboh lagi, bagaimana manusia menyalahkan sesama dalam situasi pandemik seperti ini? Orang-orang saling menyalahkan maksudnya. Saling menyalahkan. Yang lebih parah lagi, rakyat bisa menyalahkan pemerintah. Loh, emangnya virus itu bisa dipegang sama pemerintah? Loh, kita menyerang satu dengan yang lain. Tapi kita tidak memberikan solusi. Justru
justru kita tambah permasalahan, saudaraku. Dengar baik, ketika bencana, masalah, tekanan kehidupan datang dalam hidup saudara, jangan buru-buru menyalahkan siapapun, termasuk Tuhan. Duduk tenang, diam, lalu menantikan suara dari Tuhan. Alkitab berkata begini, Tuhan bisa berbicara di tengah-tengah badai puting beliung. Dia bisa berbicara di tengah-tengah situasi dan tekanan kehidupanmu. Dia bisa bicara. Bahkan Tuhan mengajarkan iman kepada murid-muridnya di tengah-tengah gelombang laut yang masuk ke dalam perahu. Iman diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya ketika situasi seperti itu. Bahkan kekuatan ucapan syukur diajarkan ketika orang-orang ada dalam suasana lapar. Tapi muncul 2 ekor ikan dan 5 roti dari makan siang anak itu. Tuhan mengajarkan bagaimana murid-murid harus mengucap syukur. Kekuatan mengucap syukur mendatangkan mujizat dan kelebihan berkat. 12 bakul sisanya. Bukankah Tuhan pemelihara? Dengar baik saudara yang diberkati Tuhan. Nehemia menangis berpuasa. Kemudian dia berkabung. Dia panggil Tuhan. Dia ketemu Tuhan. Dan Alkitab berkata begini. Dia bukan cuma berdoa bos. Tapi dikatakan ini. Lalu pergi bekerja. Banyak orang suka doa, tapi malas bekerja. Tadi Tuhan, istilah ini, ora et labora, berdoa dan bekerja. Itu 2 hal yang harus berjalan bersamaan. Nah, banyak orang terkesan lebih rohani, tapi bekerjanya malasnya ajubilah. Gitu. Tapi ada juga yang kerjanya gila-gilaan, tapi ibadahnya cancel terus. Gitu. Hari ini kok kamu gak ke ibadah? Waduh, lagi capek nih, kerja semalam, overtime terus. Kamu bisa bayangin, sampai kau mati kau overtime. Nah, Anda bisa bayangin, kita perlu hidup ini balance. Tidak ada keseimbangan, akan ada masalah dalam perjalananmu. Hidup ini perlu balance. Perlu ada keseimbangan. Nah, ada beberapa mahasiswa saya ketemu gila ibadah. Senin sampai Sabtu ada di gereja. Bahkan minggu dari pagi sampai malam di gereja. Tapi skripsi nggak jadi-jadi. Alasannya kegiatan gereja. Soalnya Tuhan mau kita cerdas di gereja, tapi cerdas juga di dalam pendidikan. Jangan cerdas di gereja tapi tidak di pekerjaan. Nah, sehidup ini perlu balance gitu. Oke? Nah, Nehemia bertanggung jawab sebagai juru minum raja. Dia berdoa, tapi tidak cuma berdoa, tapi dia turun dan menyelesaikan persoalan kotanya. Itu keren. Oke, next lihat. Nah, apakah kamu memiliki beban untuk orang lain? Nehemia lihat kota dalam kebutuhan. Bisa saja dia akan berpikir seperti ini. Ngapain saya perhatikan Yerusalem? Biarin kesusahan itu kota. Aku tetap ada dalam posisi terkenal di Persia. Aku seorang juru minum, dekat, berdampingan, bahkan bicara dengan raja anytime. Ngapain gak aku sibuk urus itu Yerusalem? Tembok sudah runtuh, gerbang-gerbang dibakar, orang-orang pada sulit diatur. Ngapain gua urus manusia? Mendingan aku urus raja. Setiap pagi, setiap sore dan siang itu saya sodorkan minuman di depan raja. Dan saya punya posisi penting di depan raja dan kerajaan ini. Nah saudara, dia tidak merasa penting, tapi dia merasa perlu menolong orang lain, bangsanya. Apa yang kamu lakukan ketika bencana menimpa orang lain? Matikan berita. Atau udahlah itu urusan dia. Ngapain saya urus orang lain? Saya salah satu tipe orang yang tidak bisa lihat orang susah. Saya tipe orang yang nggak bisa lihat orang kayak miskin begitu. Itu saya pasti turun tangan.
Kalaupun saya nggak punya, saya masih tawarkan tenaga saya. Kalaupun tenaga saya nggak punya, uang saya nggak punya, saya masih bisa tawarkan lutut saya, berdoa dan memberkati dia. Saudara, tujuan kalimat ini saya buat apa? Apa yang kamu lakukan ketika bencana menimpa orang lain? Apakah kamu tertawa di tengah-tengah bencana orang lain? Atau mampus dia, bagus, layak dia dapat itu, karena kurang ajar. Saudara, apakah kita mengutuk atau menyalahkan dia, bahkan kita menyerang dia? Nah, saya pakai kata ini, matikan berita. Maksudnya begini, kamu lagi nonton TV nih, tiba-tiba terjadi gempa dan penduduk kota A mengungsi dan mereka tidak mendapatkan tempat untuk istirahat dan sebagainya. Mereka ada di tempat-tempat pengungsian. Berbagai jenis penyakit seperti diabetes, diare, penyakit perut kembung dan sebagainya, itu semuanya di situ. Lalu kamu bilang, syukur itu tidak menimpa aku. Haleluya, Tuhan baik. Apa begitu yang Tuhan mau? Atau paling tidak kamu akan berinisiatif, Tuhan tolong berkati daerah-daerah ini, urapi daerah-daerah ini. Saudara, apakah kita mau seperti itu? Artinya menari di atas kesukaran orang lain. Nah, bahaya terbesar dalam hidup adalah tidak mengambil resiko apapun. Bahaya terbesar dalam hidup adalah tidak mengambil resiko apapun. Ada tipe orang yang model kayak begini. Ini hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Kalau Anda lihat sampah, entah itu di gereja atau di rumah, ya, kamu masih bisa membungkuk sebentar, mengambilnya, lalu taruh di tempat sampah. Atau kamu lihat keran air ada menetes, lalu kamu, ya sudah nanti itu tugas papa atau tugas mama, nah itu tugasnya om inilah, dia matiin. Tapi kamu tidak berinisiatif untuk matikan tuh keran air. Itu hal-hal yang sederhana dalam perjalanan hidup. Tapi kamu memilih untuk, ya sudah itu urusan orang, itu urusan dia, itu bukan urusan saya, gitu. Ya itu urusan Pak Pendeta lah, mendoakan Amerika, mendoakan orang-orang susah lah. Urusan saya ya, saya cuma datang beribadah saja. Dengar baik, kita sedang ada dalam problem. Kalau kita punya mental seperti itu, mental hati kita seperti itu. Nah, ingat baik, bahaya terbesar dalam hidup adalah tidak mengambil resiko apapun. Kita berpikir bahwa ngapain harus menolong orang. Kalau kita model kayak begitu, kita punya masalah dengan pribadi kita. Oke, next ya. Nah, orang yang tidak mempertaruhkan apapun, tidak melakukan apa-apa, dan tidak memiliki apa-apa, dan bukan apa-apa. Jadi kalau kamu tidak mau mengambil resiko untuk tolong orang lain, seperti menolong orang, berdoa, dan sebagainya, saudara harus punya itu. Kalau saudara tidak pernah untuk respon positif, ambil resiko, dengan kalau Yesus tidak pernah mengambil resiko ini, kita tidak akan pernah bisa mencicipi yang namanya berkat dan anugerah Tuhan serta keselamatan. Orang yang tidak mempertaruhkan apapun, artinya tidak bayar harga atau tidak melakukan apa-apa untuk tolong orang, dia tidak akan memiliki apa-apa dan bukan apa-apa. Ngerti ya? Mereka mungkin menghindar penderitaan dan kesedihan, tetapi mereka tidak dapat belajar merasakan, berubah, tumbuh, mencintai dan hidup. Kalau kamu lihat temanmu susah, tapi kamu tutup mata, kamu tidak akan pernah mengalami yang namanya perasaan
kamu berubah, tumbuh, mencintai dan hidup. Kamu matikan itu. Kiranya setiap kita punya perasaan untuk menolong orang lain. Mari belajar, saudara. Mari kita kembangkan satu kehidupan untuk memperhatikan sesama kita. Dan saya kesulitan. Dengar baik, saya tidak diciptakan untuk membenci orang. Saya tidak diciptakan untuk menyakiti orang. Tapi saya diciptakan untuk membawa orang kepada hidup yang benar. Itu saja. Baru-baru ini saya konseling jarak jauh. Seorang militer, konflik rumah tangga. Anda bisa bayangin, istrinya ngadu ke saya, dia ngadu ke saya, bahkan yang diselingkuhin pun ngadu sama saya. Coba saudara lihat. Coba saudara lihat. Hidup di bumi lain, di negara lain, tapi masih tetap konseling jarak jauh. Ini saya mau kasih tahu buat saudara. Kita perlu merasakan apa yang dirasa oleh orang lain. Dan menolong orang untuk bisa menyelami dan membantu menyelesaikan. Garis saya jelas sebagai hamba Tuhan, tidak ada perceraian. Balik kepada istri. Tapi Pak, bagaimana? Sudah sekian tahun saya bersama-sama dengan dia, tapi dia selalu begini. Saudara baik, kita menikah ini bukan untuk saling mengubahkan. Kita menikah untuk saling menghargai, mengasihi di dalam. Sampai ayam tumbuh gigi kalau kamu datang untuk merubah pasanganmu. Ya ilah, itu gak mungkin. Kita ini tujuan kita menikah untuk melengkapi. Gitu. Oke, next lihat. Saudara lihat ini. Nah, saya kasih satu contoh ini saya kasih beberapa contoh orang-orang yang mengambil resiko dalam kehidupannya. Abraham, dia ambil resiko. Resikonya apa? Waktu Tuhan ngomong begini, persembahkan Ishak. Dia bawa Ishak, itu resiko itu. Dia bawa Ishak ke Moria. Bukan cuma itu. Sebelum dia korbankan Ishak, dia tinggalkan yang namanya keamanan dan yang namanya kenyamanan. Karena apa? Karena panggilan Allah. Ketika Abraham mengambil resiko ini, tinggalkan kenyamanan, tinggalkan keluarganya, Tuhan ubah dia menjadi apa? Bapa orang banyak. Waktu kamu merespon, kamu ambil resiko jalan dengan Tuhan, kamu terima berkat. Saya tidak percaya kalau Tuhan panggil Anda tidak diberkati. Dengar, definisi berkat tidak selalu kepada materi. Tapi Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu berkat kamu. Waktu kamu dapat kebenaran, kamu terima yang lain. Yang lain itu bonus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Panjang umur itu bonus. Mobil baru, rumah baru, apapun yang itu bonus. Jangan cari bonusnya, tapi cari yang intinya. Anda beli mobil, hadiahnya payung. Jangan dibalik, beli payung, hadiah mobil. Itu dealernya gelo. Itu jangan dibalik, saudara. Kita ketemu Tuhan, baru dapat yang lain. Makanya Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua ditambahkan. Kita manusia ini fokusnya cari bonus. Kita lebih suka hadiahnya payung. Tapi kita tidak cari yang esensi.
Kita suka cari yang sensasi. Waduh, Pak Pendeta tadi ibadah itu, aku merinding Pak Pendeta. Hei, di kuburan pun Anda merinding. Waktu kamu lewat sendiri-sendiri angin sepoi-sepoi, kamu tetap merinding. Gitu. Nah, tapi saya berharap ibadah itu mengubah Anda gitu loh. Abraham mengalami perubahan luar biasa. Nah, satu lagi, orang yang mengambil resiko itu Ishak. Ishak pergi bersama dengan ayahnya ke Gunung Moria. Itu resiko. Kenapa? Ini bakalan mati. Bahkan dikatakan ini, Ishak pikul kayu bakar. Itu kayu yang nanti dibakar untuk habisinya nyawanya dia. Nah, ini. Itu berisiko, tetapi Tuhan datang dengan seekor domba jantan untuk dikorbankan. Tuhan ganti Ishak dengan korban. Kesimpulan akhir apa? Ishak dapat yang terbaik dari ayahnya. Ishak mewarisi iman ayahnya. Coba next lagi, next. Lihat. Moses, kita bicara tentang Musa ini. Dia mempertaruhkan nyawa dan reputasinya di Mesir demi melayani Tuhan. Kalau saudara baca Hebrew 11 itu, Ibrani 11, saudara akan ketemu bagaimana Musa meninggalkan kemuliaan Mesir demi dan untuk menjalankan misi besarnya Tuhan. Keluarkan Israel dari tanah Mesir. Lihat, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah dari Allah, reward from God. Soalnya dia cuma tahu itu persis. Kristus adalah kemuliaan, gitu. Kita mau cari apa di dunia ini, Bapak Ibu? Kita mau cari apa di dalam dunia ini? Mari kita belajar sesuatu di dalamnya. Harta Mesir, apa sih yang kurang? Musa itu diambil oleh putri Firaun. Halo. Berarti dia dapat pendidikan terbaik karena diangkat oleh putri Firaun. Pendidikannya, kekayaannya, tempat tidurnya, busananya beda. Tapi buat dia melihat itu sebagai penghinaan. Saudara baik, dengar baik. Tidak ada yang salah kalau Anda naik mobil bagus. Tidak ada yang salah kalau kamu punya barang bagus. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalau kamu lebih mengejar barang ini daripada mengejar kehendak Allah. Itu yang salah. Makanya kita berkata, Tuhan itu punya Allah saingan. Itu mamon. Mamon itu. Apa yang membuat kamu bergairah? Gaji bukan? Apa yang membuat kamu bergairah? Uang bukan? Kamu kerja buat apa? Kita semua kerja buat apa? Anda pindah-pindah perusahaan kenapa? Wah, di situ aku dapat sekian. Benar nggak? Kamu kejar apa? Nah, ini yang saya mau kasih ingat buat semua kita. Mengucap syukur dengan apa yang ada di tanganmu, karena dari situ mujizat Tuhan datang. Jangan buat perbandingan. Wah, kayaknya dia sudah ganti mobil tetangga kita. Besok kita ganti ya. Saya udah tahu, itu memperumit kamu, mempersulit kamu.
Hidup itu sesederhana mungkin. Gak usah tonjolkan kamu punya ini, tenang-tenang aja. Begitu dia datang ke rumah, berlian satu koper. Nih gue punya nih. Gak usah, ngerti gak maksudnya? Tapi maksud saya begini, jangan fokus dirimu kepada yang ini ya, ini. Karena kamu mati, kamu tidak bawa tanah 1 hektar. Kamu cuma butuh 1 meter kali 2 meter. 1 meter kali 2 meter. Kamu cuma butuh kecil saja. Kamu sekolah tinggi-tinggi, gelar terakhir apa? Almarhum. Kamu punya mobil mewah. Mobil terakhir yang kamu naik apa? Mobil ambulans atau mobil jenazah, itu pun pinjaman. Ngerti nggak? Itu punya orang. Gitu. Jadi maksud saya adalah, mari kita kejar harta Tuhan gitu loh. Iman, hidup benar, takut Tuhan, itu yang kita kejar. Kamu mau kerja. Dengar baik, kamu kerja itu baik. Tapi kalau pekerjaanmu tutup kamu dari kemuliaan Allah, saya pikir kamu ada dalam masalah. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya Moses ini pelajaran mahal buat kita. Oke, next lihat. Ini contoh yang terakhir nih. Nah, Yosua gini. Dia setelah mengambil tanah itu, artinya ini, Yosua punya tugas adalah menyelesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan kepada Musa. Musa lanjutkan estafet itu kepada Yosua. Yosua masuk duduki tanah perjanjian. Musa stop di Bukit Nebo. Dia stop di situ, hanya lihat tanah perjanjian dari jauh. Tapi Yosua yang masuk duduki tanah perjanjian. Nah, kesimpulan akhir apa? Dia rebut itu tanah-tanah. Dia ambil semua tanah-tanah itu yang sudah dijanjikan Tuhan. Nah, dia mengabdikan diri untuk memperkuat penyembahan kepada Allah. Setelah apa? Setelah dia menguasai tanah perjanjian itu. Bahkan ketika banyak orang lain menjauh dari Tuhan. Jadi Yosua sudah dapatkan tanah perjanjian. Dia punya misi berikut adalah memperkuat orang Israel menyembah Tuhan. Kita kan beda, bos. Kadang kita bisa beda. Waktu Anda ada uang dan tidak ada uang, cara bicaramu beda. Anda pegang $50.000 dan $50, stylenya beda. Tuh. Kalau Anda pegang $50.000, Anda datang. Pak Fendi, ini coklat boleh lah. Aduh, itu $25 mahal. Gak usah Pak, ambil aja satu ini. Suitcase ini kamu ambil aja semua. $50.000. Tapi coba kok $50. Aduh, $5 mundur ah. Ngerti ya? Jadi reaksi kamu beda. Nah, ini saya mau kasih ingat semua kita di tempat ini. Gitu. Dengar. Sekali lagi mengambil resiko untuk memanggil orang kembali kepada Tuhan ketika itu tidak populer. Mengajak orang ke ibadah itu tidak populer dunia sekarang ini, bos. Tapi coba kan, hari Minggu overtime, meledak kita. Ya, kamu meledak di sini, tapi tidak di hati. Ini sudah, kamu meledak di sini, tapi masih ada orang yang kumpul banyak, tapi orang lain yang menikmati. Sekali lagi mengambil risiko untuk memanggil orang kembali kepada Tuhan ketika itu tidak populer. Yosua mengajak Israel. Next, lihat slide ini. Yosua ngomong begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kau diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya kita putuskan sampai aku tutup mata, aku tetap menyembah Tuhan Allah Israel dalam Kristus Yesus. So, Yosua perhadapkan pilihan kepada orang Israel. You pilih mana? Allah orang Amori atau Allah orang yang di seberang sungai Efrat itu? Kamu pilih mana?
Tapi aku dan keluargaku memutuskan untuk menyembah Tuhan. Keren. Soal dengar baik. Masa pandemi ini semua orang punya pilihan. Kalau Anda gak suka sama pendeta ini, dia ganti channel lain. Kalau kamu gak suka ibadah, kamu ganti yang lain. Kamu bisa pilih yang lain, ikut kamu punya suka gitu. Soalnya orang bisa pilih ikut maunya dia. Itu yang Alkitab bilang. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang sudah tidak cinta lagi kepada ibadah. Orang sudah tidak peduli dengan agama. Mereka akan cari pembicara-pembicara. Mereka akan cari pendeta-pendeta yang suka mengenakan kupingnya saja. Ya. Akhir zaman tuh bakalan begitu. Dan Anda lihat, pendeta-pendeta yang muncul dengan apa? Motivasi-motivasi. Itu dikejar-kejar. Tidak ada yang salah, saya mau tahu ke saudara. Tapi coba kalau kamu nonton. Itu pendeta waktu dia ngomong, bicara apa adanya sesuai firman, kamu punya dosa ditemplak. Dia bilang, ini pendeta kurang asik, gue ganti channel. Sampai sana dia akan punya, kamu luar biasa. Wow, kamu hebat. Gue senang dia. Tapi begitu dosanya ketemplak, ini pendeta kayak mantap, gue ganti channel sana saja. Coba lihat. Yesus itu ngomong dengan orang-orang itu, pemungut cukai, Farisi, Saduki. Yesus bilang gini, kamu keturunan ular beludak. Nah lo, coba kalau Yesus ngomong itu ke jemaat, dijamin semua kosong tuh gereja. Ini pendeta main kutuk-kutuk saja. Coba lihat, ini deh. Tuhan Yosua perhadapkan pilihan. Lu mau yang mana? Bapak Ibu mau yang mana? Saya bersyukur buat Tuhan, saudara masih punya hati buat Tuhan. Nah lebih heboh lagi, ada orang yang punya talenta dan karunia, tapi gak ada di gereja. Dia tidur peluk tuh karunianya di ranjang. Bisa main musik, nyanyi bagus, tapi tidur di rumah. Sementara orang yang punya hati dengan pas-pasan, mereka masih mau melayani. Itu the best. Makanya saudara saya bilang, saya mau kasih tahu saudara, saya bersyukur untuk Tuhan, kamu masih memiliki hati yang mengasihi Dia pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Respon yang benar. Ambil resiko. Ambil resiko. Walaupun memang agak rasa sakit di dalamnya. Ada rasa sakit. Aduh ini cuaca lagi dingin, enak di bawah selimut. Gak bisa, gua harus ambil resiko ini. Bunuh dagingku, rohku harus menyala-nyala. Kamu starter mobil, parkir di gereja, pegang mic, nyanyi. Kamu starter mobil, duduk di situ, dengar firman. Kamu penuh kuasa. Dengan baik saudaraku yang diberkati Tuhan, saya kasih. Itu Alkitab jelas mencatat. Kalau Anda baca Matius pasal 24 dan seterusnya, manusia-manusia akhir zaman mereka tidak akan peduli lagi dengan Tuhan. Kiranya doa saya dari tempat ini, mari kita serius dengan Tuhan. Ajak suami, ajak istrimu, ajak anak-anak, baca Alkitab, berdoa. Pendeta, saya sibuk. Ayo dengar baik. Aduh, coba kalau kamu berdoa, Tuhan tolonglah saya. Tuhan jawab, saya sibuk. Kamu mati di bawah. Berani-beraninya kita mau datang ke ibadah kita bilang, Tuhan saya sibuk. Giliran kau punya kebutuhan, kamu datang kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan jawab, saya sibuk. Kau mati sejam kemudian. Hidup ini soal pilihan. Kamu pilih yang mana? Bagusnya itu kita hidup di zaman anugerah. Coba kalau sistem
kalau Tuhan bermain seperti yang Petrus lakukan kepada Ananias dan Safira itu datanglah Ananias. Ini hasil penjualan tanah. Wah, Petrus langsung bilang, kamu tipu Tuhan. Wah, kamu dapat sekian, kamu tipu Tuhan. Datanglah ke istrinya. Safira, benarkah hasil penjualannya? Betul. Padahal suami istri sudah sekongkol. Betul, pas. Wah, kamu sama dengan suamimu. Itu jenazah suamimu baru diangkat itu. Kok jadi lagi? Laki bini, men. Pasti anak yatim piatu. Coba saudara. Mari saya kasih tahu saudara. Yang kamu pikir kamu hidup di zaman anugerah, kamu wow, yang penting Tuhan sayang saya. Itu betul, Tuhan sayang, itu benar. Tapi dengar baik, di dalam disiplin ilahi itu ada yang namanya kasih. Mari kita belajar. Tuhan berkati kita semua. Dengar baik, ambil resiko. Kalau kamu nonton berita, ada masalah apa, gempa bumi, coba belajar berdoa. Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus, tolong Tuhan saudara-saudara kami ini, Tuhan sembuhkan jamaah mereka. Itu saudara ambil respon positif di dalam, ambil resikonya. Apa? Waktu kamu nonton TV tadinya kamu suka nonton film, waktu suka main game, kamu sebentar dulu simpan. Ini waktu untuk saya berdoa buat saudara saya yang ada di negara lain yang sedang bencana. Berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sampai di dalam doa. Sebentar kita akan terima perjamuan kudus. Dan kita akan nanti Ibu Dela pimpin kita perjamuan kudus, lalu kita terima tubuh dan darah Kristus. Mari. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way
Angkatlah roti di tangan saudara. Percayakah saudara bahwa yang ada di tangan kananmu adalah tubuh Kristus? Ambillah dan makanlah dengan percaya. Mari kita makan. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Pada malam waktu dia diserahkan, diambilnya roti dan cawan sambil berkata, inilah tubuh dan darahku. Ingatlah akan aku setiap engkau menikmatinya. Percayakah saudara bahwa yang ada di tangan kananmu adalah darah Kristus? Oleh darah inilah kesembuhan Anda terima. Dan aku perkatakan ada mujizat Bapa terjadi atas rahim para ibu di gereja Rockdover, bahkan yang menyaksikan ibadah ini. Kami perkatakan ada benih ilahi dalam rahim mereka. Bahkan Tuhan oleh darahmu memberkati rahim dari Dela. Tuhan berkati sampai pada waktunya bayinya akan keluar dalam berkat Tuhan. Dan aku perkatakan beberapa dari ibu-ibu yang sedang menantikan punya baby, rahimmu terbuka, ada berkat Tuhan di sana. Ada anak laki-laki dan anak perempuan di sana. Terima kasih banyak Bapa. Dan oleh darahmu kami telah disembuhkan. Paru-paru kami, ginjal kami, bahkan usus kami, hati, bahkan sistem peredaran darah, sum-sum, semua kami perkatakan oleh luka bilurmu yang ajaib dan oleh darah anak domba kami mengalami kesembuhan. Percayakah saudara bahwa darah Kristus menyembuhkan dan menyelamatkan kamu? Minumlah dengan iman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Jamah dan sembuhkan setiap kami. Kekuatan Tuhan turun buat saudara perempuan kami Elsa, bahkan saudara perempuan kami Imel, bahkan istri hamba. Tuhan sembuhkan setiap kami. Bahkan tangan yang sama menyembuhkan Pak Surya. Jantungnya disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, tangan pengasihan Bapa turun kepada Cidina, Cirika, Ella, Oma Erna, karena keluarga mereka dipanggil pulang di Philadelphia. Tuhan, penghiburan dari Bapa turun kepada mereka semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kesehatan dan kekuatan dari Bapa dianugerahkan atas setiap kami. Sebentar Tuhan kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati kuduskan pemberian kami. Dalam anugerah dan berkat kami mau memberi. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Mari.
bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidup. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil panenmu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan membuka langit dan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan tanahmu. Diberkatilah meja-meja penyediaanmu. Meja makanmu selalu ada ketersediaan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati tempat petiduranmu. Dan Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Aku melepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama bersama dengan kami, keluarga besar Rock Dover. Haleluya. Jesus.